wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Segala puji, puja, syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah di masjid ini. Dan tentu kita wajib bersyukur juga karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman maupun nikmat Islam. Merupakan nikmat yang sangat utama sekali bagi kita seorang manusia. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hasanah bagi kita semua. Beliau telah mencontohkan cara-cara untuk mendapatkan kesuksesan hakiki. Semoga kita semua bisa mendapatkan kesuksesan hakiki tersebut. Selanjutnya kita sampaikan juga kepada para sahabat, kepada keluarga beliau dan kepada umat-umat beliau yang menjalankan sunnah baginda sampai akhir zaman. Dan tentu kita juga kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala berharap mendapatkan syafaat di yaumul akhir dari baginda Nabi nantinya. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita setiap Ahad pagi melakukan kajian pada subuh, tentunya untuk terus mendapatkan pencerahan-pencerahan seputar keagamaan kita dari para asatidz yang ada. Sebelum kita mulai, baiklah kita baca dulu bersama Al-Fatihah dan semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bapak Ibu, pagi hari ini tentunya semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua ya. Nah, selanjutnya kita tema yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kami pada pagi hari ini adalah mengenai murtad. Nah, ini suatu yang kadang-kala kejadian gitu ya, kejadian yang mungkin kita pernah lihat di sekitar kita dan kita juga berharap jangan sampai ada umat Islam yang murtad. Jadi tentu kita harus tahu juga dan memiliki pengetahuan mengenai hal ini. Nah, ditinjau dari sisi fikih. Kami akan menjelaskan untuk itu. Kita bisa simak bersama dan nanti apabila ada yang kurang jelas kita ada kesempatan untuk tanya jawab atau diskusi. Kepada Pak Ustadz kita silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormat, kita muliakan para sepuh, para asatidz, bapak-bapak, ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian fikih yang merupakan suatu pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari yang mudah-mudahan ini juga menambah pengetahuan kita. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masalah riddah murtad.
Karena ini selalu saja bersentuhan dengan kita. Kita juga diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, agar kita selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu wa ahlikum dan ahli kamu sekalian, keluarga kamu sekalian dari api neraka. Ini sudah diingatkan karena sangat rentan sekali kaitan tentang akidah, keyakinan yang dihadapi ya oleh kita, oleh keluarga kita, dan juga pada sekitarnya ini. Beberapa kasus gitu yang biasanya kan menjadi contoh kan orang yang biasa dilihat gitu ya. Mungkin pernah mendengar ya, kalau paling gampang contohnya artis biasanya gitu. Karena sebagai pelaku, dia jadi mengurusi artis, pelaku akhirnya dia mendapatkan masalah juga gitu dengan urusan kepolisian. Mungkin bapak ibu ya, kalau ibu gak paham juga, namanya contoh apa tuh? Asmiranda ya, sempat ramai ketika dia itu menjadi salah satu pemeran dalam film apa ya? Pokoknya kenapa saya hafal itu karena yang menikahkan itu adalah senior saya gitu. Nah itu waktu saya paham. Jadi sudah gini Bapak Ibu ya, Asmiranda ini kan bapaknya mu'alaf, kemudian ya ibunya muslimah gitu kan. Tapi bapaknya akhirnya bagus juga gitu kan. Nah dia ini dinikahi dan melakukan tindakan kebohongan yang laki itu. Biasanya kalau harus tahu tuh namanya, kalau saya Joan itu. Siapa nama Joan atau Joan? Ada yang tahu banget. Nah, ini yang lakinya ini dia itu sebelum menikah itu, jadi Asmiranda ini dibaptis. Kemudian dia biasa pergaulan laki perempuan, ya menikah. Nah ternyata yang menikahkan senior saya, dia mengaku bahwa dia ini diislamkan di MUI Depok, ya menikah di Beji. Nah, ketika menikah itu, jadi nikahan aja. Nah, ini mohon maaf aja ya, dalam hal administrasi perlu juga gitu kan. Jadi ketika menikah ditanya sudah masuk Islam, tapi tidak menggunakan, ketika menikah itu tidak ada sertifikat pengislamannya gitu. Dinikahkan aja. Jadi ini sudah dibaptis. Nah, ternyata apa? Mohon maaf aja tuh Bapak Ibu ya, hati-hati tuh. Ini hal-hal yang bersifat misionaris gitu ya. Hari ini juga saya ini nanti jam 8:30-9 ada saresehan mu'alaf nih yang di Menteng ini. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan ketauhidan para mu'alaf itu, untuk supaya jangan mereka tertarik lagi ketika sudah diislamkan kemudian sampai balik kembali gitu. Nah ini akhirnya Joan ini dinikahkan sampai rame di media sosial juga. Akhirnya apa? Sampai kepolisian. Kemudian yang menjadi masalah itu apa? Yang menikahkan selesai ini selama setiap minggu itu harus melaporkan diri. Ternyata dua orang yang Asmiranda dengan suaminya kan lama itu, berapa tahun itu kan menjadi OTT itu kan, menjadi orang dicari gitu. Menjadi karena dia melakukan penistaan agama. Nah ini
banyak itu seperti ada yang mungkin dengar juga, ini juga orang-orang dikenal gitu kan, seperti yang dulunya itu adalah muslim kemudian begini, seperti anak Lukman Sardi gitu kan. Ada lagi tuh yang mungkin Bapak Ibu kalau dengar juga, pada itu dengar namanya siapa itu, yang dari NTB yang pernah ngajar di Pondok Pesantren Zaitun, Turun Muhammadiyah, siapa? Saifuddin, Ibrahim Saifuddin. Nah itu masya Allah itu. Nah itu sebagai gambar-gambaran aja gitu kan. Nah, banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan masalah akidah ini kita ini. Ya, jadi jangan sampai murtad ini. Ini murtad, riddah adalah kembali ke jalan asal, artinya murtad itu. Di sini yang dikehendaki dengan riddah adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik yang kembali itu orang lelaki maupun yang perempuan. Jadi kaitan dengan keyakinan itu Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din, tidak ada paksaan agama. Makanya saya itu setiap kali mengislamkan orang, baik itu ya orang WNI, WNA, itu sebenarnya ada suatu pernyataan. Pernyataan itu secara terbuka kemudian harus dibaca dan harus ditantangin di atas materai. Jangan sampai ketika dia itu menyatakan masuk Islam, nah kemudian merasa dipaksa. Nah ini sudah berusaha nanti dengan hukum. Karena pernah ada kasus itu waktu Indonesia Timur ya, waktu itu ada panglima Pangdam di sana, anaknya masuk Islam, dia nggak terima, lapor ke Polres Jakarta Barat. Wah sampai itu yang teman saya mengislamkan itu sampai stres itu, sampai seminggu nggak bisa tidur karena harus ada pernyataan kalau datang ke rumah maka dituntut penjara sekian. Nah itu akhirnya itu udah mantan Pangdam Timur anak masuk Islam, tapi ketika disodorkan masuk pernyataan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu ya harus hati-hati juga kita itu ya, karena dengan keyakinan. Karena apa? Sesuatu yang karena kaitan dengan keyakinan ini kalau dipaksa juga nggak akan, nanti perjalanan itu nggak akan baik gitu loh. Dengan demikian logislah bila orang gila atau anak kecil bila tak dinyatakan kembali ke kekafiran, karena ketika mereka itu kemudian dipaksa atau juga kembali dalam pihak mereka, kemudian mereka belum mukallaf, maka mereka itu tidak terkena tuntutan hukum. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, rufi'al qalamu an thalathin, an naimi hatta yastayqadha, wa an sabi hatta yahtalima, wa anil majnun hatta ya'qila. Hukum itu tidak bisa dibebankan kepada 3 kelompok orang, yaitu orang tidur sehingga ia bangun. Orang tidur itu tidak terkena beban terkena beban hukum. Orang tidur lagi tidur nih, kemudian ada waktu sholat, hadir. Kalau dia tidur ya nggak ada kena beban sholat itu, kecuali kalau tidur udah tahu ada waktu sholat, masuk waktu duhur, umpamanya duhur jam 12.10 sekarang, kemudian tidurnya jam 12.30, dia lewat sampai asar, nah itu maka dosa. Tapi kalau tidur jam 11 kemudian tidur sampai asar lewat waktu duhur, ya kalau nggak ada orang kemudian dibangunin ya nggak ada beban bagi dia untuk melaksanakan sholat duhurnya. Begitupun anak kecil ketika dia melakukan pelanggaran hukum ya belum terkena beban hukum kecuali dia sampai balik atau dewasa. Kemudian juga sama ketiganya orang gila sehingga sampai dia itu sadar normal kembali. Paksaan terhadap orang Islam untuk mengucapkan kalimat kufur tidak bisa mengeluarkannya dari agama Islam sepanjang hatinya tetap teguh memegang keimanan terhadap
iman Islamnya. Jadi orang Islam dipaksa mengucapkan untuk keluar dari agama Islam, untuk kufur gitu kan, dipaksa, tapi dia tetap teguh, maka dia belum dinyatakan sebagai kufur karena dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengenai paksaan ini pernah terjadi pada Ammar bin Yasir yang telah pernah dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Ia terpaksa mengucapkan kalimat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dari Allah, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran wa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Dikatakan oleh Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman dan mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, ia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melepaskan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpa dan baginya azab yang besar. Terkait dengan peristiwa ini, Ibnu Abbas menjelaskan tentang paksaan terhadap Ammar bin Yasir. Itu demikian. Jadi disampaikan oleh Ibnu Abbas, pada suatu ketika orang-orang kafir menangkap Ammar bin Yasir. Ayahnya, ibunya, sahibnya, kemudian apa? Suhaib, Bilal, Habab, dan Salim. Ini para sahabat Rasulullah, mereka masuk Islam. Mereka ini orang-orang yang dalam kedudukannya itu di strata sosial itu rendah. Jadi mereka itu diintimidasi, bukan diintimidasi. Nah, mereka ini disiksa oleh orang kafir. Kemudian ada Samiyah Ibnu Ammar diikat antara dua unta. Masya Allah, ketika zaman Rasul gitu, sama perempuan juga gitu. Nah, karena masuk Islam dianiaya sampai itu, diikat antara dua unta. Kita bayangkan bagian tarik gitu kan. Nah, kemudian di depannya itu unta dua, depannya itu tombak, Pak. Tombak. Nah, apa? Kemudian pada dikatakan kau masuk Islam karena lelaki kan? Nah, setelah itu ia pun dibunuh bersama suaminya. Masya Allah, itu kan ketika bagaimana mempertahankan keimanan. Sedangkan pada saat itu pula Ammar dipaksa ikrar untuk kembali kepada kekafiran. Ammar menuruti paksaan tersebut. Sedangkan pada saat itu pula Ammar dipaksa ikrar. Setelah peristiwa terjadi, Ammar minta keterangan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan hatimu? Jawab Ammar, hatiku tetap teguh memegangi keimanan terhadap agama Islam. Jadi Ammar masih tetap dia itu beriman kepada Allah, nggak terbawa oleh paksaan mereka orang-orang kafir untuk kembali pada kafiran. Kemudian Rasulullah bersabda, berkata, kalau mereka kembali kepadamu maka katakanlah seperti tadi. Itu jadi tetap ya, Ammar ini masih menjadi. Bapak Ibu hadirin Allah, ini kan kasus Ammar, ini ada kasus nggak apa-apa ini menjadi pembelajaran. Ammar ini kan dipaksa begitu. Ini kaitannya zaman sekarang kan persoalan masalah laki dan perempuan, persoalan masalah cinta gitu loh, hubungan laki perempuan. Nggak tahu, saya setahun belum ya. Jadi gini, saya datang pagi-pagi di tempat saya, di tempat Alaf Center,
Saya kaget. Ada anak muda, Pak Kopiah ini. Tapi saya yang menghadapi teman saya. Kemudian di sana itu di bangku itu ada perempuan saya kenal gitu kan, saya kenal. Akhirnya saya tanya, saya kenal sama kamu. Kalau nggak salah, kamu tuh Dela ya? Oh, kamu kenal? Lah kamu nggak kenal, saya bilang itu kan. Namanya Dela Anjani, saya bilang kamu itu. Karena kamu dulu bapak yang ngajar. Gitu. Nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran bagi saya gitu kan. Ternyata apa? Yang laki-laki yang tadi Pak Kopi sebagian itu apa? Saya juga kenal, ternyata apa? Dulu juga pernah belajar ke saya gitu. Akhirnya teman saya menyampaikan, udah deh kalau gitu Ustaz gantian deh. Akhirnya saya telusur, nah itu dari si Dela kakaknya namanya Kemal gitu. Ternyata apa? Saya marah di situ Bapak Ibu, marah luar biasa itu. Dia bilang lama karena saya ngajar dia itu dari 97 gitu kan. Tiba-tiba apa? Ternyata dia itu menjadi apa? Menjadi apa aja? Masuk Kristen gitu. Saya juga kaget. Apa ini masalah saya bilang itu kan? Ya ujung-ujungnya apa? Karena nikah. Akhirnya saya panggil. Udah orang mana? Ada di Cinere. Cuma sampai sekarang saya ini pengen menelusuri karena apa? Persoalannya hubungan laki dan perempuan. Dia sampai sekarang suami istri. Padahal dia sampai sekarang ternyata dia kerjanya di BSD. Saya pengen banget ketemu dengan dia karena apa? Karena saya merasa dulu pernah ngajar begini, apa masalahnya gitu kan. Seterus apa? Ya kan dikatakan Pak saya itu hanya pengakuan kepada keluarga perempuan saja. Sampai saat ini juga ya nggak pernah saya sekalipun itu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Ya apalagi yang namanya itu kebaktian, apalagi namanya itu misa, nggak pernah demi Allah katanya. Tapi begini menjadi persoalan gitu kan, karena masalah dokumen-dokumen negara juga. Gitu. Jadi saya tuh pernah menyampaikan yang mengajar sampai benar itu karena persoalan masalah cinta itu. Loh. Yang nggak tahu sampai sekarang juga dia udah masih Islam lagi dengan istrinya itu ya masih berhubungan. Ini kan persoalan hukum gitu. Kalau memang urusan masalah tata sipil, ketika ada orang Islam nikah dengan non Muslim, maunya ada informasi di Bali sebagainya, itu kan bukan menikah secara masing-masing agama, tapi mereka itu adalah bisa mencatatkan diri catat sipil. Kalau sebenarnya yang terjadi ternyata apa? Yang terjadi kalau ada yang mereka itu dinikahkan secara agama mereka kan, atau mereka mengatakan dinikahkan secara Kristen, ternyata itu apa? Agama juga melarang beda agama itu kan. Hanya mereka itu apa? Ada yang nakal dari pendeta-pendeta untuk menikahkan antara ya penganut mereka dengan Islam gitu kan. Nah, itu yang terjadi kan begitu. Nah, itu jadi seperti itu. Kalau sekiranya itu adalah dengan keyakinan mereka bahwa sungguhnya karena ada paksaan, maka itu dianggap itu tidak menjadi kafir. Seperti yang terjadi pada sahabat Rasulullah yaitu Ammar bin Yasir. Terus bagaimana kalau sekiranya itu orang kafir mutlak kafir? Itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya seperti orang umpamanya itu orang Yahudi kepada Kristen, Kristen kepada Yahudi itu yang. Tetapi menurut pandangan di sini saya sabit beberapa pandangan. Kalau orang tua yang ini kan gambarnya pada bahasa Rasulullah, orang yang mereka Nasrani Yahudi kan ahli kitab. Kalau ahli kitab kemudian itu malahan mereka itu pindah keyakinan kepada keyakinan agama-agama yang itu paganisme, agama-agama yang awalnya mereka menyembah kepada Allah, tapi kemudian mereka itu pindah kepada agama-agama yang menyembah kepada patung, kepada animisme dan lain-lain, itu secara derajat itu turun. Ya semuanya mereka orang Kristen pindah kepada Hindu, kepada Buddha, itu benar ya terlepas dari pada keyakinan Kristiani yang terkait dengan apa? Trinitas atau Tritunggal, walaupun mereka itu menyatakan Tuhannya Allah gitu ya. Bapak Ibu kalau itu di TikTok itu kan perdebatan antara orang-orang Islam dengan Kristen, kadang-kadang saya nggak suka juga. Nggak sukanya apa?
akhirnya saling apa namanya itu, saling mencemooh, saling menjelek-jelekan gitu kan. Ya sebenarnya sih Islam ini Allah tuh sudah melarang kepada apa? Kepada orang Islam untuk menghina agama-agama lain, untuk merusak rumah ibadah agama lain. Kenapa? Kata Allah itu apa? Kalau sekiranya kalian menghina Tuhan agama lain, nanti apa? Tuhan Allah itu akan dihinakan juga oleh orang lain. Sudah ingatkan seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini memang kadang-kadang muncul ada itu emosi dan sebagainya, tapi untuk dikembalikan lagi agar sekiranya kita itu bisa menyampaikan dengan cara-cara yang baik, insya Allah mereka akan bisa tertarik gitu kan. Saya juga kemarin ada dari Surabaya Pak, namanya Michael, tapi dia bukan nggak mau pakai Michael, yang Mikail Pak katanya. Awal datang pada beberapa pokoknya bulan yang lalu hanya pengen mengetahui Islam. Ternyata Pak dia tertarik dan masuk Islam. Bahkan baru kemarin hari Sabtu kemarin saya Islamkan itu temannya itu dari Surabaya itu datang berdua hanya untuk menyaksikan si Mikail ini masuk Islam gitu. Nah, dan alhamdulillah dia apa? Kenapa dia itu langsung bisa ngambil sertifikat? Karena dia itu dari awal selama 4 kali pertemuan dia itu sudah mengikuti pendidikan semua dulu. Bahkan ketika diislamkan sudah langsung buat sertifikatnya. Nah itu bagaimana kita mengajar pada orang lain dengan cara-cara yang baik sehingga mereka itu tertarik dengan masuk Islam. Ya, yang jelas bahwa orang kafir jika pindah agamanya ke agama non Muslim lainnya dinilai menurut agama yang ditinggalkannya dan itu tidak bisa dicegah. Karena itu pindah agama yang tak benar ke agama lain yang juga tidak benar. Dalam masalah perbedaan agama seperti ini tidak bisa disamakan dengan perpindahan agama Islam ke agama lain. Karena apa agama lain sama dengan yang dipindahkan itu adalah tadi bagaimana dibagaimana oleh Allah dalam surat Ali Imran bukan wa may yabtaghi islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau ini nggak ada masalah antara agama mereka, agama yang non Muslim, tapi kalau sekiranya apalagi orang Islam turun pada agama lain, itu semakin mereka itu termasuk orang merugi karena derajatnya sangat rendah sekali. Nah. Kemudian orang Islam tidak bisa dianggap kafir dengan dalih melakukan dosa besar. Islam itu adalah akidah dan syariah. Akidah tersusun dari iman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah satu ketuhanan, kenabian, dan hari kebangkitan dan pembalasan. Risalah Allah yang disampaikan para nabi dan rasul itu adalah substansinya ketauhidan, keesaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenabian. Bapak Ibu, kita sebagai orang beriman di antara apa? Iman kepada Rasulullah Allah. Kita meyakini nabi dari mulai Nabi Adam, nabi-nabi dan rasul yang membawa risalah Allah yang dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa gitu. Terus Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kita itu mengakui akan kerasulan apa? Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Nah, kenapa mereka itu seperti Yahudi dan Nasrani itu mereka itu tidak mengakui pada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya dengan dalil apapun orang-orang Kristen itu ketika mereka menganggap ya kita menganggap Nabi Isa dan Nabi dan Rasul, mereka itu tidak menganggap Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Rasul, karena mereka menganggap bahwa Isa itu adalah Al-Masih putra Tuhan. Kan begitu. Karena kalau mereka itu menganggap Rasulullah Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul,
maka mereka ya akan apa? Ya mereka orang beriman. Nah, dengan mereka itu selalu saja mendalihkan dengan Trinitas, pokoknya nggak ketemu aja doang diskusinya itu dengan Trinitas, Tritunggal gitu kan. Bahkan saya selalu aja, kenapa Bapak Ibu menyampaikan apa? Logika saya bilang itu kan untuk bisa memahami Trinitas dan Tritunggal itu sama dengan kebijakan Pak Joso di Jakarta. Apa itu? 3 in 1. Nah iya 3 in 1 kan. Tritunggal, Trinitas, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, apalagi tadi Tuhan Anak gitu. Saya nyambungnya apa ketika 3 in 1 itu? Jadi ada mereka menganggap ada gerbong 1, mobil 1, isinya 3 gitu. Mereka puter-puter itu aja gitu. Oh. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa agama itu sama, tidak bisa. Ketika menganggap agama sama itu adalah hal-hal yang bersifat atau yang terkait dengan masalah masalah kebaikan. Memang ajar agama semua mengajarkan tentang kebaikan, tapi ketika mengajarkan tentang ketuhanan akan berbeda. Islam mengajarkan tentang ketauhidan, keesaan. Sementara mereka tentang apa? Tentang Tuhan 3, kan? Tritunggal, Trinitas. Agama apa? Agama Hindu pun Trimurti, kan gitu loh. Nah, kemudian apa? Dalam Islam mengajarkan pada Tuhan Allah yang tidak bisa dipersonifikasikan dengan makhluknya, dengan manusia biasa. Islam mengajarkan ketika Allah sebagai zat pencipta, maka Islam tidak menggambarkan bagaimana Allah itu sebagai zat pencipta dengan gambar-gambaran manusia. Maka saya menyampaikan ketika kita mengajarkan tauhid itu, ketika Allah menciptakan bumi, menciptakan alam ini, jangan kemudian kita memberikan gambaran nanti apa tangan Allah seperti apa. Ya kita sudah yakin aja bahwa Allah itu menciptakan alam ini, Allah itu adalah Allah itu sebagai Tuhan alam semesta. Maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW dikatakan apa? Kata hadis Rasulullah SAW, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan rusak gitu kan. Karena banyak juga orang-orang yang masuk Islam itu ketika mereka melihat masjid kok nggak ada gambar-gambar, nggak ada kayak, tetap aja kalaupun mereka itu menganggap bahwa agama mereka itu Tuhan Allah, tetap ada paganisme. Apa paganisme itu? Mereka menuhankan kepada bentuk patung-patung. Nah, Islam tidak ada seperti itu. Jadi ini apa? Terkait mengajarkan tentang kenabian, ya, ketuhanan, kenabian, juga nanti akan kedatangan hari akhir dan ada hari pembalasan. Kemudian bahwa Islam juga mengajarkan tentang syariah. Nah, syariah. Jadi ada akidah, ada syariah, maka kemudian ketiganya adalah tentang akhlakul karimah. Yang syariah ini di dalamnya mengandung tentang ibadah. Ketika sudah menyatakan diri seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia seorang muslim muslimat, maka wajib melaksanakan ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian ajaran yang diarahkan kepada orang yang beriman, maka diajarkan memiliki adab, sopan santun, dan akhlak karimah. Harus memiliki sifat jujur, menepati janji, dan dapat dipercaya. Ini pun harus ditekankan ini. Jangan sampai orang beriman memiliki sifat-sifat seperti sifat orang munafik. Kita bisa mengoreksi diri kita. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, ayatul munafiqi salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara maka dia berbohong.
idza haddatsa kadzdzaba. Nah, ini jangan sampai juga kepada ya kita jangan sampai bohong munafik. Kemudian apabila dia berjanji maka dia tidak ditepati. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan suka berjanji. Jangan suka berjanji. Orang yang suka berjanji biasanya itu selalu tidak menepati, kemudian itu maka perilaku orang munafik. Nah, yang ketiga ini bisa jadi perilaku orang-orang pemimpin. Apabila dia diberikan amanah maka dia tidak melaksanakannya. Orang munafik itu kan banyak kan pejabat kita itu, mereka janji di atas Quran apa gitu kan, tapi mereka apa? Janji apa? Diberi amanah maka tidak melaksanakannya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Idza duyatil amanah fatadis sa'ah. Kalau amanah yang sudah diberikan kepada seorang kemudian dilaksanakan, maka tunggu saja saat-saat kehancurannya. Kemudian dalam Islam ya diajarkan tentang, nanti kita akan bahas terakhir tentang muamalah badaniyah, seperti transaksi jual beli dan sebagainya. Nah, diajarkan hubungan keluargaan, pernikahan, udah pada pertemuan yang lalu ada hukum yang sekarang kita belajar tentang had, hukum kriminal, qisas dan had, hubungan yang mengajarkan tentang hubungan kemanusiaan secara keseluruhan. Maka sebagaimana Allah berfirman, katakan apa? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Lita'arafu itu. Allah menciptakan manusia dari jenis manusia laki-laki perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Itu menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan hubungan secara internasional. Nah, maka dengan demikian tahulah bahwa Islam itu merupakan jalan yang punya jangkauan umum dan luas dalam mengurus kehidupan manusia. Dan memang demikianlah konsep Islam Al-Quran, hadis, dan menurut tokoh-tokoh Islam pada periode pertama, sehingga Islam sangat relevan dengan segala lapangan kehidupan, baik lapangan khusus maupun umum. Sebagaimana sekiranya ada terdapat orang-orang Islam yang melakukan tindakan dosa, kemudian perbuatan syirik, maka dia itu tetap dikatakan orang Islam, tapi tidak boleh dikatakan orang murtad. Jadi kalaupun ada orang Islam yang melakukan tindakan-tindakan dosa dan sebagainya, maka itu tetap bukan dikatakan orang murtad, karena sangat, kalau sudah murtad sudah jatuh bangkit itu hukumnya. Kenapa? Dikatakan hadis Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim lagul muslimi wa alaihi ma'al muslim. Barang siapa yang berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, menganut kiblat kita, kiblatnya sana ke Baitullah, sholat sebagaimana sholat kita, dan memakan daging sembelihan sebagaimana sembelihan kita, maka dia adalah orang Islam. Ia mempunyai hak dan sebagaimana orang-orang Islam lainnya, dan ia mempunyai kewajiban sebagaimana orang-orang Islam yang lainnya. Jadi kalau ada orang Islam yang masih mungkin berbuat dosa besar, fasik gitu ya, maka dia itu, walaupun mereka itu ya mungkin berjudi, mungkin mereka itu ada yang berzina, mungkin keras sebagainya, kalau mereka itu memang tidak keluar dari Islam, bukan murtad, orang Islam. Nah, dihukum oleh hadis Rasulullah, kalaupun mereka itu melakukan perbuatan begini seperti itu, tetap dia itu masih memiliki hak dan kewajiban sebagaimana muslim yang lainnya.
Coba Bapak Ibu bayangkan, pernah nggak kejadian ada orang yang melakukan tindakan kejahatan, yang kasus ini, yang apa, yang terjadi di mana tuh? Yang ada seorang bapak yang membela istrinya nabrak begal itu. Nah, begal kan gitu loh. Begalnya kan mati. Begalnya mati, nabrak. Dia kemudian begalnya orang Islam. Orang Islam. Kemudian kan dia kan bukan murtad. Mati karena ditabrak. Atau juga orang yang melakukan lagi perbuatan dosa meninggal dunia. Apa kemudian sebab muslim kemudian kita membiarkan? Nggak bisa juga kan? Nah, kita juga mungkin ada pertanyaan nih, Pak. Bagaimana coba ketika ada orang melakukan tindakan kejahatan dosa seperti itu, dan itu kan diajarkan kita berarti apa? Kita ada kifayah, wajib menyolatkan karena dia masih Islam. Ada pertanyaan ketika menjelang apa? Ketika setelah melaksanakan sholat kifayah jenazah, mengatakan begini kan, isyhadu anal mayyit khairun. Gimana jawabnya Pak? Tuh kan ada persoalan tersendiri. Karena apa? Berdasar hadis Rasulullah, kalau orang yang memang belum benar murtad, walaupun mereka melakukan perbuatan fasik, maka dia dihukumi muslim, dan mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai muslim yang lain. Rasulullah juga telah melarang orang-orang Islam agar jangan nuduh saudara muslimnya itu tuduhan kafir. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu kafir, maka kafir sendiri. Nggak boleh. Banyak itu di masyarakat kita, apalagi kalau kemudian mendapatkan mursyid, guru yang kadang-kadang itu malah mengajarkan kepada yang mungkin kekerasan dan sebagainya. Nggak boleh mengkafirkan orang Islam. Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, sabda Nabi yang dikatakan oleh Imam Muslim dan Ibnu Umar, in kafarar rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Jika ada orang laki yang mengkafirkan saudaranya, maka pengkafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau ada kita mengatakan orang kafir orang lain, jangan sampai nanti yang kafir itu orang mengatakannya itu. Ya, kemudian kapan orang Islam itu dianggap sebagai murtad? Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya yang berarti telah murtad, kecuali bila ia melapangkan dadanya menjadi tenang dan tentram terhadap kufuran. Jadi kalau dia itu orang Islam ternyata ketika kufur itu merasa dia nyaman, itu berarti udah kafir. Tapi kalau dia ketika kafir itu masih merasa ada unsur paksaan, ada unsur tidak nyaman sebagainya, masih bertanyakan. Tapi kalau dia ketika keluar dari Islam sudah nyaman dan terang, udah berarti itu dia kafir. Sehingga apa? Ini bisa dilihat daripada perbuatan yang lakukan itu sebagaimana seperti orang kafir lainnya. Memang ini perjalanan terutama budayaan sering terjadi karena apa? Seperti bagaimana begini nih. Man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai perbuatan orang-orang yang mereka, maka termasuk golongan mereka. Bapak Ibu, sebagaimana pernah terjadi nih. Dulu itu tradisi ketika di Indonesia dulu tuh pakai celana itu Pak Otip. Celana itu dulu termasuk orang-orang perbuatan orang kolonial. Celana itu. Kenapa? Dulu tuh perilaku penjajah gitu. Maka sampai ketika hadis mengatakan man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwa perbuatan karena mereka itu menjajah rakyat Indonesia, mereka orang barat, agama mereka itu agama Nasrani, pakai celana gitu. Dikatakan fahuwa minhum. Maka itu termasuk kelompok mereka. Itu kan termasuk budaya, akhirnya itu terjadi pergeseran gitu ya. Ketika orang Indonesia dijajah itu, maka hadis itu dipakai gitu kan. Sehingga apa yang timbul? Kalau orang udah pakai begitu seperti orang-orang kolonial Belanda itu kan, maka kafir juga. Seperti terjadi begitu gitu. Ada beberapa pandangan-pandangan ulama seperti itu, ada sejarah-sejarahnya gitu. Tapi sudah berubah akhirnya kan gitu. Nah,
Kemudian nih, maka dikatakan kapan? Bagaimana tadi disebutkan dalam An-Nahl ayat 106. Jadi kalau mereka itu sudah melakukan tindakan kufur, maka itu kufur. Apa harus mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seorang mendapat apa yang diniatkannya. Kembali lagi pada niat. Hal-hal yang terkait dengan ibadah sebagai niat. Bapak Ibu, kalau kita niat itu sesuatu itu tidak khusyuk, maka akan menjadikan diri kita tidak tenang. Begitupun apa? Nanti sebenarnya akan puasa melaksanakan ibadah puasa, maka kita diarahkan untuk niat melaksanakan ibadah puasa. Coba aja kita bedakan antara kita niat hendak puasa atau tidak puasa akan terjadi dalam diri kita gitu. Kenapa orang puasa tidak batal ketika mereka itu lapar sebagai karena diawali dengan niat. Coba kalau lihat itu masih mang-mang, masih ragu-ragu, biasanya itu menjadikan ya kita laksanakan aja, coba ada contohkan pada surat puasa sudah gitu. Akan terjadi seperti itu atau pada niat kita. Contoh-contoh yang menunjukkan kafirat, yaitu mengingkari ajaran agama yang telah ditentukan secara pasti. Contohnya itu mengingkari keesaan Allah. Nah ini yang muncul apa? Ketika kita itu apa? Kita menuhan pada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami na'budu, kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi kepada Allah kita menyembah, kepada Allah minta pertolongan. Tapi yang terjadi apa? Di tengah-tengah masyarakat ternyata apa? Ada iyyaka na'budu, tapi iyyaka apa? Bukan iyyaka tapi apa? Iyyaka gunung kawi gitu kan. Banyak itu kan. Jadi menuhan kepada Allah tapi mintanya kepada itu datang gunung kawi, masih percaya pada kekuatan-kekuatan banyak pohon besar, pada kuburan. Nah ini termasuk murtad kalau begitu tuh. Kemudian apa lagi? Mengingkari ciptaan Allah, mengingkari ada, kita yakin iman pada malaikat, mengingkarinya, mengingkari Rasulullah dan Muhammad SAW, dan Muhammad sebagai utusan Allah diingkari, itu masuk murtad. Mengingkari wahyu Allah, Al-Quran wahyu Allah. Kalau ada mengatakan Al-Quran sebagai karangan Muhammad berarti termasuk murtad. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Kemudian apa? Mengingkari adanya hari kiamat, kebangkitan, hari pembalasan. Dan itu terkait dengan hari pembalasan, hari kiamat itu sering menjadi perdebatan. Nanti orang yang tidak percaya pada hari kiamat itu karena Allah mengatakan apa? Wa anna sa'ata atatul la raiba fiha. Wa anna sa'ah, sesungguhnya hari kiamat la raiba fiha, kedatangannya tidak diragukan lagi. Karena apa? Karena orang yang apalagi mereka-mereka yang berpaham pada hedonisme, yang keyakinan pada keduniawian, mereka menganggap bahwa dunia itu sebatas di dunia ini aja, bahwa kehidupan berikutnya tidak ada gitu. Nah kalau mendapat seperti itu berarti termasuk orang-orang murtad gitu. Kemudian mengingkari adanya kewajiban, ya sholat, kewajiban zakat, puasa dan haji gitu. Banyak Pak gitu. Ada kan yang mereka malahan mereka itu mengikuti apa namanya yang di India tuh, orang Kristen tapi di India itu apa? Bunda sama Teresia dulu. Ada yang mereka nama seorang itu kan seperti Bunda Teresia gitu kan, nggak usah sholat, nggak usah apa, yang penting berbuat baik orang aja gitu kan. Berarti apa? Mengingkari kewajiban yang ditentukan Allah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Contoh sudah haram itu arak, ada yang menghalalkan tuh sudah termasuk murtad. Oh, jelas itu kan. Kemudian mengharamkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, zina, riba. Ini kan nanti ada pertanyaan lagi nih.
riba haram di Al-Quran, melakukan perbuatan riba, gitu kan? Ini bagaimana gitu kan? Menghalalkan membunuh orang itu apa alasan? Nanti kemudian mengingkarinya, mengharamkan ma'atul sepakati kehalalan. Contoh nih ada ini lontong halal, kemudian haram, ya itu berarti murtad. Sesuatu udah halal itu udah diharamkan. Ya pastinya apa namanya itu nasi aja kan halal, tapi kemudian diharamkan. Mencaci maki Nabi, tuh sama itu kan, kalau mencaci maki Nabi sebagainya gitu. Mencaci maki agama Islam, mencela Al-Quran, Sunnah, berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya, ada Ahmad Musadek gitu kan, dapat jadi Nabi dan sebagainya gitu, ada itu kan. Mencampakkan mushaf Al-Quran, Bapak Ibu tolong ya, nggak tahu nih kalian adab Al-Quran, apalagi kalau kita datang di Masjidil Haram gitu ya, dari negara-negara lain, kadang-kadang saya melihat orang Indonesia miris gitu. Al-Quran itu kan firman Allah suci, jangan sampai naruh Al-Quran itu sama dengan kaki kita itu. Sering saya dengar itu diajarkan itu agar apa dimuliakan. Karena apa? Ya kalau kita itu tidak berarti tidak ada adab dalam Al-Quran itu. Jadi makanya kan dibuatkan ini ada lekar sebagainya kan untuk bagaimana Al-Quran di atas, jangan sampai sama dengan kaki kita gitu. Demikian meremehkan nama-nama Allah, meremehkan perintah-perintahnya, juga larang-larangannya, dan janjinya kecuali bila ia baru saja masuk Islam tidak paham, maka diarahkan agar diajarkan tentang etika moral secara Islami. Karena orang yang baru masuk Islam, bila ia mengingkari hukum-hukum dalam Islam karena tidak tahunya gitu, maka ia tak dapat dihukumi sebagai kafir. Kalau mereka itu baru mu'alaf apa, wajar karena mereka tidak tahunya. Nah itu Bapak Ibu ya, hal-hal yang terkait dengan masalah murtad ya, ini dengan hal-hal terkait dengan apa macam-macam dan sebagainya. Nanti kita bisa memberikan arahan ini agar jangan sampai terutama dari kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa seperti orang murtad. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ustadz mengenai permasalahan murtad. Jadi sudah disebutkan juga bahwa ku anfusikum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mungkin kita juga lihat, nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kita juga ada orang-orang yang murtad. Nah, jadi untuk itu kita harus hati-hati mengenai hal ini untuk menjaga keluarga-keluarga kita dan sampai mengalami hal itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita udah siapkan mic-nya nih. Nah, sebelah kanan. Nah. Ini Udah isap Pak. udah mau suruh ya? Isap. Oh ya. Si Pak Hendro? Ada. Cukup jelas ya Pak? Jelas Pak. Alhamdulillah. Jadi semoga kita bisa terus meningkatkan keimanannya kita. Jadi jangan sampai ada yang mengalami kemurtadan tersebut. Baik, kita tutup saja kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya di sini biasa ada Pak Haji Hasni. Oh iya.